Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 79. Melanjutkan cerita sebelumnya. 1 jam kemudian, Zhen Yuanshan terbang ke tengah gunung Qingtianshan. Setelah menyapa penjaga kediaman tuan kota, dia membawanya ke aula VIP. Kemudian penjaga itu meminta Zhen Yuanshan untuk menunggu dan pergi. Penjaga itu segera pergi ke puncak gunung Qingtianshan dan memberitahu Tan Yun, yang sedang menyaksikan matahari terbenam bersama Shen Subing, berita tentang kedatangan Zhen Yuanshan. Tan Yun mengirim pesan ke Zhen Ji, yang retret di Menara Lingqiao, mengatakan kepadanya bahwa Zhen Yuanshan telah datang ke rumah penguasa kota dan mengklaim bahwa ada sesuatu yang mendesak. Zhen Ji, yang sudah berada di tingkat keempat ranah Raja Kaisar, keluar dari udara tipis dari Tan Yun dan bertanya, "Saudara, Zhen Yuanshan, apakah dia mengatakan sesuatu?" "Tidak." Kemudian, Tan Yun, Zhen Ji, 7 istrinya dan Sue Zian terbang turun dari puncak gunung ke balai kota dan langsung menuju ke aula VIP. Ketika Zhen Yuanshan melihat Zhen Ji dan Tan Yun memasuki aula VIP, dia membungkuk dan berkata, "Tuan kota, utusan manajemen terpadu datang ke tempat yang ditinggalkan 8 bulan yang lalu. Sekarang di kota abadi meteorit kami." "Apa?" Hati Zhen Ji tenggelam. Bisakah dia tahu bahwa kota-kota abadi lainnya dihancurkan? Zhen Yuanshan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Kota." Dari kata-kata utusan, bawahannya dapat mendengar bahwa setelah dia memasuki tanah terlantar, dia datang langsung ke kota abadi meteorit. Dia seharusnya tidak tahu bahwa kota abadi lainnya dihancurkan. "Bawahan saya memberitahu kepala utusan bahwa Anda pergi untuk menemukan alkimia, jadi dia meminta bawahan saya untuk meminta Anda kembali." Mendengar pidato itu, Zhen Ji menatap Tan Yun. "Kakak, bagaimana menurutmu?" Tan Yun tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, "Zhen Ji, seberapa kuat kamu sekarang dalam tantangan lompatan katak?" "Kakak laki-laki, aku tidak takut pada yang kuat dari tingkat ke-8 di ranah Raja Kaisar." Zhen Ji berpikir dan berkata, "Oke." Tan Yun berkata, "Kamu, aku, dan Su Bing menambahkan Ruer. Kami berempat bekerja sama. Bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat ke-9 ranah Raja Kaisar, kami tidak takut. Kami juga takut bahwa manajemen terpadu tidak akan berhasil. Lebih dari 49 tahun yang lalu, dia adalah tingkat ke-6 ranah Raja Kaisar. Kali ini, kita akan menangkapnya dan meninggalkan tanah terlantar melalui dia." Setelah itu, Tan Yun memberi suara pada Suan Yuanru. Sekarang dia adalah Suan Yuanru dari tingkat pertama Raja Kaisar. Saat dia keluar dari udara tipis di depan Tan Yun, dia memandang Shen Subing dan menunjukkan warna yang luar biasa di matanya. "Saudari Shen, kecepatan peningkatan ranahmu terlalu cepat. Ini tingkat pertama dari Raja Kaisar seperti saya." Shen Subing tersenyum dan meraih tangan Suan Yuanru. "Meskipun kamu dan aku memiliki ranah yang sama, aku khawatir aku bukan lawanmu." "Saudari Shen, kamu rendah hati." Suan Yuanru tersenyum, dan Tan Yun memberitahu Suan Yuanru bahwa dia bertanggung jawab atas kedatangan utusan itu sebelumnya. Setelah mengumpulkan Zhen Yuanshan Menara Lingqiao, Tan Yun terbang keluar dari kota Qingtianshan dengan Suan Yuanru, Su Bing dan Zhen Ji, dan tiba di kota abadi meteorit pada bulan April. Sebelum tiba, Tan Yun membiarkannya memasuki Menara Lingqiao untuk mencegah utusan manajemen terpadu mengenali Suan Yuanru. Sesaat kemudian, kota abadi meteor, rumah tuan kota. Di taman belakang dengan bunga dan tanaman eksotis dan bau harum, seorang lelaki tua berjubah putih berusia 80-an duduk bersila dan menunjukkan obsesinya di matanya yang berlumpur. "Bau, sangat wangi, aku merasa seperti berada di taman belakang, mencium aroma gadis kecil Shen yang tertinggal." Zhen Ji, ketika kamu kembali kali ini, aku akan menjadikanmu wanitaku." "Oh, tidak, itu adalah hewan peliharaan betina." "Ahahaha." Pada saat ini,
Zhen Yuanshan melangkah ke taman belakang, dan berkata dengan hormat, "Tuan pengawas, generasi muda telah membawa tuan kota." "Benarkah? Bagus, bagus." Pengawas perlahan bangkit dan berkata dengan senyum lebar, "Pimpin jalan." Generasi muda patuh. Zhen Yuanshan dengan hormat mengundang komandan ke Aula Zhenxian. Pemimpin melangkah ke aula dan langsung mengabaikan Tan Yun. Namun, dia tidak bisa mengabaikan Shen Subing di samping Tan Yun. "Wali kota Zhen, siapa ini?" Komandan memandang Zenji dan bertanya. Zenji membungkuk dan berkata, "Laporkan kembali ke kepala utusan. Namanya Shen Subing. Dia adalah istri dari teman baik saya Tan Yun." "Sialan, gadis cantik seperti itu sudah menikah. Namun, hei, mengambil istri seseorang juga merupakan hal yang baik." Kepala utusan manajemen berbisik, perlahan menoleh dan menatap Tan Yun. "Anak kecil, apakah kamu Tan Yun?" "Iya, Tuan." Yang kecil adalah Tan Yun. Tan Yun tampak ketakutan. Namun, dia berpikir dalam hatinya, "Pak Tua, jika kamu berani membuat ide Subing, aku akan membuatmu mati." Kepala inspektur berkata tanpa ragu, "Anak kecil, istrimu sangat cantik. Lihat kakinya yang indah, tutut, dan pinggangnya yang kecil. Alangkah kerennya jika dia membalikkan awan dan hujan di sofa, hahaha." Mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam. Bahkan, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Pada saat ini, suara Suan Yuanru terdengar di benak Tan Yun, Shen Subing dan Zenji. Orang ini adalah kekuatan di tingkat ke-9 ranah Raja Kaisar. "Tan Yun, jangan impulsif untuk saat ini." Tan Yun mencibir ketika dia mendengar bahwa utusan manajemen terpadu adalah tingkat ke-9 dari wilayah kekaisaran. "Orang tua, aku harus menarikmu keluar dari otot dan tulangmu hari ini." Pada saat ini, Zenji memandang utusan manajemen terpadu, dan matanya yang indah penuh dengan jijik. "Saya tidak tahu, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Apa masalahnya?" Tongguan membuat wajahnya tiba-tiba muram. "Gadis kecil, apakah kamu tidak tahu mengapa bertanya? Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda hari ini. Bagaimana Anda berpikir ketika Anda menjawab saya?" Zenji melirik pengawas, "Jangan bermimpi, aku tidak akan setuju untuk menikahimu." "Apa kamu yakin?" Pengawas itu menggelengkan alis putihnya. "Tentu," Zenji menjawab dengan tegas. "Gadis bau, jangan bersulang dan jangan menghukum." Pengawas sangat marah. Segera, dia memikirkan sesuatu, dan nadanya mengandung makna bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan. "Xiao Zenji, sebagai seorang pria, jangan banyak bicara. Aku yakin kamu akan setuju." Ketika Zenji melihat apa lagi yang ingin dia katakan, utusan pengawas melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan sibuk menolak. Aku akan memberitahumu sesuatu selanjutnya. Setelah Anda mendengarkan, saya pikir Anda akan setuju." Zenji tersenyum. Kepala utusan manajemen berkata sambil tersenyum, "Kaisar abadi ke-9 Hongmeng, telah bertarung di alam pemurnian abadi selama ribuan tahun. Akhirnya, setahun yang lalu, dia memadatkan kepribadian ilahi, berhasil memengaruhi posisi ilahi, dan melonjak ke dunia Dewa Hongmeng." Mencium pidatonya, Fang Ziqing di menara Lingqiao mengepalkan tinjunya, "Anjing ini telah menjadi dewa." Kemarahan Fang Ziqing bisa dibayangkan. Di aula, Zenji mencibir, "Kepala administrator, apakah ada hubungannya dengan saya? Apakah anjing tua itu menjadi dewa atau tidak?" Komandan berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan anjing tuamu, kamu tidak dapat membunuh 100 kepala. Tapi gubernur akan melindungimu. Mengenai apakah itu ada hubungannya denganmu? Haha, tentu saja. Ini memiliki hubungan yang hebat tidak hanya dengan Anda, tetapi juga dengan seluruh tanah yang terlantar." Setelah pidato, kepala utusan berkata lagi, "Kata-kata berikutnya terkait dengan nasib Anda dan nasib semua makhluk abadi kriminal dan makhluk abadi rendahan di seluruh tanah yang ditinggalkan. Dengarkan aku." Kepala administrator berkata sambil meringis, "Sekarang 9 kaisar abadi surgawi Hongmeng telah diambil alih oleh Fang Rulong, tuan muda dari rumah abadi ke-9. Hanya 8 bulan yang lalu, sebagai tuan kecil tingkat ke-11 Raja Kaisar Agung, dia telah naik tahta dan menjadi 9 kaisar abadi yang baru.
Pada hari ketika Kaisar Abadi ke-9 naik tahta, seluruh 9 negeri dongeng surga merayakan bersama, dan Kaisar Abadi ke-9 dalam suasana hati yang baik, jadi dia memerintahkan untuk menghancurkan tanah terlantar dan membiarkan semua makhluk abadi yang melakukan kejahatan di sini dan semua makhluk abadi yang lebih rendah mati. Dan utusan diperintahkan untuk datang dan menghancurkan tanah terlantar. Mendengar pidato itu, Zenji mengutuk dengan dingin, 9 kaisar abadi surgawi sebenarnya bukan manusia, tetapi binatang. Bagaimana Anda bisa membunuh begitu banyak makhluk? Zenji berkata, oh, iya, 9 kaisar abadi adalah anak dari seekor anjing tua. Dia adalah seekor binatang. Zenji, kamu lancang. Utusan manajemen terpadu berkata dengan tegas, jika Anda bukan salah satu dari 4 wanita cantik di negeri dongeng 9 surga dan terlihat sedikit cantik, jika tidak, utusan manajemen terpadu akan membunuh Anda sekarang. Juga, saya katakan, dunia telah berubah. Hanya 9 bulan yang lalu, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme memerintahkan untuk menutup gerbang dunia abadi dan melarang orang yang lebih rendah terbang di bumi. Setelah semua keabadian yang lebih rendah di tanah yang ditinggalkan mati, tidak akan ada keabadian yang lebih rendah untuk terbang untuk berbagi sumber daya budidaya dunia abadi dengan saya. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengepalkan tangannya dan menjadi marah. Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, tunggu aku. Pada saat ini, utusan manajemen terpadu berkata, Zenji, utusan manajemen terpadu mempertaruhkan ketidaktaatan. Saya datang ke sini hari ini untuk membawa Anda pergi dan menghancurkan tanah terlantar. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Hanya saja kepala utusan melihat kota abadi Tongtian. Tuan kota Ouyang sangat marah. Dia juga dapat membantumu. Oh, tentu saja, jika Anda ingin membalas dendam, jika Anda ingin bantuan gubernur, Anda harus bersumpah menjadi wanita gubernur. Kalau tidak, kamu akan mati hari ini. Balas dendammu pada keluarga Zen tidak akan pernah terbayar. Adapun saya tidak ingin memaksa orang lain. Anda harus membuat pilihan hari ini. Jadilah wanitaku atau mati. Setelah itu, gubernur melirik Tan Yun, Anda sama saja. Selama Anda memberikan istri Anda kepada gubernur, gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Dalam pandangan utusan manajemen terpadu, Tan Yun dan Zenji akan setuju untuk hidup. Tan Yun menahan amarahnya dan berkhotbah kepada Zenji, bertindaklah sesuai dengan keadaanmu. Iya, setelah suara Zenji, dia memohon dengan matanya, Tuan, selama wanita kecil itu berjanji padamu, bisakah kamu benar-benar membantuku membalas dendam? Hahaha, tentu saja. Setelah tertawa, kepala eksekutif membuka tangannya dan berkata, kemarilah, jijik kecil. Aku akan menurut. Wajah Zenji menunjukkan sentuhan rasa malu putrinya, dan dia tampak gelisah dan berjalan menuju utusan manajemen. Manajemen terpadu membuatnya bahagia. Dia sudah menentukan bahwa Zenji akan dipimpin oleh hidungnya dalam menghadapi perseteruan darah dalam keluarga Zen. Kakak dan ipar, lakukan. Setelah suara diam Zenji, dia datang ke utusan manajemen terpadu. Saat ini, sosoknya melintas, mengambil pedang berdarah di lengan kanannya dan memotong leher utusan manajemen terpadu. Kecepatannya luar biasa. Engah. Ketika darah memercik dan jari yang patah terbang ke samping, utusan manajemen berteriak. Ketika dia menghindar, alam bawah sadar memblokir lehernya dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, semua tangan kirinya kecuali ibu jarinya terputus. Dasar perempuan jalang, beranikah kau menyakitiku? Komandan membuat wajahnya seram seperti hantu, biarkan aku menangkapmu dan bagaimana menghadapimu. Komandan benar-benar marah. Lengan giok Zenji menyapu, dan tiba-tiba tripod ungu keluar dari udara tipis. Tiba-tiba melonjak hingga 1000 kaki, boom. Setelah meledakkan seluruh aula, dia pergi ke utusan manajemen terpadu. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing memegang pedang, dan Liying langsung menjadi transparan. Rower, bertarung. Ketika Tan Yun mendengar berita itu, Suan Yuanru keluar dari reruntuhan dan segera menunjukkan mata ilahi keluarga roh panah mata Tianxuan. Wah, wah, wah. Akibatnya, ribuan panah mata Tianxuan tersebar dari udara rendah dan meledak ke segala arah.
Setiap panah meruntuhkan kekosongan yang mengerikan. Pada saat ini, agen komandan dihancurkan oleh kuali Dewa Seribu Zhang, dan ada panah mata misterius di langit yang meledak dari sekeliling. Dan panah mata Tianxuan ini, di bawah kendali Xuan Yuanru, semuanya menghindari Shen Subing yang dibunuh dengan pedang oleh komandan. Pedang pembunuh Hongmeng. Pedang ilahi tiba-tiba meledak dari tengah alis Tan Yun. Kemudian, 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin Ni, Musin dan King Ying, terbang keluar dari pikirannya dan berputar ke segala arah. Mereka berada di cincin seperti kilat, mengelilingi gunung abadi meteorit. Berdengung. Tiba-tiba, tirai cahaya besar meledak dari 11 pedang terbang, menyelimuti seluruh gunung peri meteorit. Tapi itu adalah pertama kalinya Tan Yun menampilkan susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Ketika Tan Yun membacanya, semua orang di rumah penguasa kota di puncak digulung oleh kekuatan pengikat yang lembut dan mengirimkan susunan pedang surgawi Hongmeng Tu seperti kilat. Ah! Sialan 3 pelacur! Aku tidak bisa melepaskanmu. Pada saat ini, teriakan utusan manajemen terpadu terdengar, dan reputasi Tan Yun Sun hilang. Namun, melihat kekosongan Hongmeng yang luas, utusan manajemen terpadu itu bingung, dan kekuatan kaisar kuno dengan rasa kuno meletus di tubuhnya. Segera setelah dia mengangkat tangan kanannya, sebuah tombak panjang artefak sangpinya kekuatan kuno putih susu melesat ke langit dari mansetnya dan menusuk tripod Dewa Ungu. Saat dia bangkit dan mengambil tombak panjang ke tangannya, meskipun dia nyaris menghindari Shen Subing, yang menggunakan langkah ajaib ruang dan waktu dan membunuhnya dengan pedang, 3 panah mata Tianxuan yang datang lebih dulu, dengan aliran darah, menusuk ke dadanya dan hampir menempel di jantungnya dan menusuk keluar dari punggungnya. Tong Guan membuat sudut mulutnya meluap dengan darah. Dia meraung kesakitan dan mengayunkan tombak panjangnya. Tiba-tiba, ratusan kaki kekuatan kaisar kuno muncul di sekitarnya. Bang bang! Bayangan tombak di seluruh langit mengalahkan semua panah mata Tianxuan yang meledak. Betul sekali. Kalahkan saja mereka semua. Tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan komandan sangat dalam. Berdengung. Dalam guncangan kehampaan, Shen Subing seperti dewi ruang dan waktu. Dengan pedang, dia dengan cepat melewati celah bayangan senjata. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala petugas, dan sebuah pedang menebas kepalanya. Hampir pada saat yang sama, Xuan Yuanrou, yang telah memadatkan armor Tianxuan dan pedang Tianxuan, muncul di belakang komandan dengan niat membunuh yang menakjubkan, mengayunkan pedangnya ke arahnya, dan menebas. Boom! Dalam kehampaan yang runtuh, pergelangan tangan cerah Zenji berputar, dan tripod ilahi ungu mekar. Selain 10.000 pria ungu, dia bertabrakan dengan dada utusan manajemen terpadu. Menghadapi pengepungan ketiga wanita itu, manajemen terpadu membuat matanya takut. Saat ini, dia menyadari bahwa ini adalah konspirasi melawan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ketiga wanita itu memiliki kekuatan yang kuat untuk menantang melampaui level mereka. 3 pelacur, aku khawatir aku tidak bisa berurusan denganmu jika aku satu-satunya di sini. Raung kepala eksekutif, tapi sayang sekali Anda melewatkan hitungan Anda. Hari ini, tidak satu pun dari kalian bertiga yang bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Lihat bagaimana aku menangkapmu dan menghancurkanmu sampai mati.